akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Riani Rahmatika, SD Negeri 2 Cikembulan. Saya Gina Kartika dari SD Negeri 1 Babakan. Saya Sri Rohayati dari TK PGRI Merpati. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Gina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Bagaimana dengan Bu Gina? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan dulu terkait rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Ibu, untuk kegiatan coaching hari ini, untuk coach dan coaching nanti saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga coaching tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga Ibu harus coachingnya itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Gina, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini adalah yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif gitu ya, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya baik. Jadi kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya pada saat observasi? Oke. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh iya. Kemudian ini untuk terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu. Baik Ibu, mungkin demikian dulu ya Bu untuk pra observasinya, dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oh, ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Ibu Riani. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Riani, hari ini saya baik. Iya ya Bu, tadi Bu Sri menghubungi saya, katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Barangkali ada yang bisa saya bantu? Oh iya, gimana ya Bu ya? Oh memang saya itu perlu bantuan sekali Ibu nih. Jadi saya menghubungi Ibu pada hari ini. Oh gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu gitu Bu? Gini ya Bu ya, masalah saya itu dalam kegiatan pembelajaran, saya ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak gitu loh Bu ya. Jadi kalau kegiatan pembelajaran itu tidak semua anak menurut saya itu merasa senang. Saya itu mengampu 20 anak ya Bu di sekolah TK. Nah waktu kegiatan pembelajaran itu masih ada aja anak yang kayak murung, tidak bersemangat. Jadi kayak murung dari rumah itu dibawa ke sekolah gitu Bu. Jadi gimana ya Bu ya, kepinginnya saya itu kalau saya melakukan pembelajaran itu semua anak itu merasa senang begitu Bu. Oh iya, jadi masalahnya seperti itu. Nah, terus tujuan Ibu dari diskusi hari ini tuh apa ya? Dengan saya berdiskusi dengan Ibu,
mudah-mudahan eh, saya itu mendapatkan cara atau metode paling baik agar saya dapat menggunakan metode yang paling tepat dan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Oh iya, baik. Tadi kan Ibu Sri sudah menceritakan katanya ada beberapa anak yang kurang semangat seperti itu ya, dan dalam menyenangi pembelajaran. Itulah. Lalu hal apa saja sih yang sudah Ibu Sri lakukan untuk mengatasi hal yang saat ini dialami oleh Ibu Sri gitu? Ini ya Bu ya, sebetulnya menurut saya itu saya sudah memposisikan saya sebagai fasilitator ya Bu ya, atau seseorang yang ingin mengembangkan minat dan bakat setiap anak. Misalnya saya sudah mencoba metode bercerita, metode tanya jawab, dan metode berbagi cerita ya Bu ya, pada saat anak datang ke sekolah atau sebelum saya mulai pembelajaran. Saya suka mengetes gitu Bu respon anak-anak sebelum pembelajaran. Jadi gini ya Bu, jadi ke saya juga bertanya-tanya, kayaknya saya udah menggunakan metode seperti itu, tapi masih saja ada anak yang kayak nggak senang gitu Bu. Nah, yang saya inginkan itu semua anak itu ceria, senang dalam pembelajaran. Oh, jadi begitu ya masalahnya. Memang ya Bu, anak-anak itu kan berbeda-beda seperti itu ya karakteristiknya. Kadang-kadang ketika datang moodnya sedang tidak baik dan tidak bersemangat, kadang anak itu ya seperti itu gitu ya. Nah, lalu bentuk kegiatan apa yang sudah Ibu Sri lakukan sehingga dapat menumbuhkan rasa senang, rasa semangat yang ada pada anak-anak pada kelas Bu Sri saat ini? Ini ya Bu ya, yang sudah saya lakukan alhamdulillah karena saya lembaganya lembaga PAUD ya Bu, di setiap harinya itu suka ada 2 atau 3 bentuk kegiatan yang saya sajikan kayak gitu ya. Saya mempersilahkan anak didik saya itu memilih kegiatan yang dia sukai. Nah, dari 2 atau 3 kegiatan itu ada 1 kegiatan yang mungkin harus dibimbing oleh ibu guru. Nah, ada sebagian besar yang memang itu antusias sekali Bu mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tapi suka aja ada anak yang tidak mau mengerjakan begitu Bu, kayak nggak mau kayak gitulah. Nah, saya itu pokoknya ingin anak-anak senang Bu, seperti itu. Oh gitu ya. Menurut saya upaya yang dilakukan Ibu Sri itu sudah sangat baik gitu ya. Ibu Sri tetap semangat saja, jangan patah semangat, dan insya Allah anak-anak akan bisa berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Nah, tadi langkah yang sudah Ibu Sri lakukan menurut saya itu ya sudah baik, dan untuk dapat menerapkan lebih maksimal lagi, kira-kira Ibu Sri akan melakukan apa gitu ya, dan siapa saja yang akan Ibu ajak gitu untuk dapat menerapkan kegiatan-kegiatan yang Ibu Sri lakukan seperti itu. Begini ya Bu ya, mungkin ke depannya itu saya ingin menambah metode penyampaian materi pembelajaran saya melalui kegiatan bermain ya. Jadi kegiatan bermain itu tidak dilaksanakan pada saat istirahat saja. Dalam pembelajaran pun saya akan menggunakan metode bermain. Karena saya mengaku di kelompok B ya Bu, saya akan mencari ide-ide atau jenis-jenis permainan yang bisa mengembangkan minat, bakat, dan membuat tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan tersebut saya mungkin akan mengajak rekan guru sejawat saya, dan saya akan meminta izin kepada kepala sekolah karena mungkin dalam kegiatan tersebut saya akan membutuhkan alat atau bahan. Jika saya sudah menghubungi kepala sekolah, mungkin dia bisa untuk membantu kegiatan tersebut. Ibu Sri itu sangat luar biasa ya, semoga nanti rencananya terlaksana. Nah, kira-kira kapan Ibu Sri akan memulai melakukan dan menerapkan apa yang Ibu tadi rencanakan? Nah, rencananya kan baru kali ini ya Bu, saya berdiskusi dengan Ibu. Mungkin hari besok saya akan menemui Ibu kepala sekolah dan rekan sejawat untuk berdiskusi tentang kegiatan yang saya rencanakan, dan mungkin aksinya saya akan kerjakan besok lusa karena saya juga butuh waktu untuk mencari
ide-ide atau media-media yang membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Lancar ya Bu atas rencana-rencana yang akan Ibu nanti laksanakan seperti itu. Jadi kalau begitu saya tanya lagi nih, hal apa saja sih yang sudah Ibu Sri dapatkan dari diskusi kita pada hari ini gitu ya? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu Riani, saya itu merasa lebih tenang, ada masukan, ternyata banyak metode-metode yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran selain tadi dalam metode bercerita, tanya jawab, dan berbagi cerita. Dengan metode bermain pun bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran yang bisa menyenangkan untuk anak. Oke, nah berarti tetap semangat ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu Sri rencanakan dan terapkan nanti gitu ya akan lebih dapat menyemangati anak-anak dalam kegiatan belajar seperti itu ya. Terima kasih Bu Riani atas waktu dan masukannya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau lain waktu saya menghubungi Ibu Riani untuk membicarakan tentang rencana yang saya sudah lakukan berhasil atau tidak, apakah boleh Bu saya menghubungi Ibu? Oke, boleh, dengan sangat senang gitu ya hati saya gitu apabila Ibu Sri mau nanti menghubungi saya kembali seperti itu. Mungkin saya rasa ini sudah cukup ya Bu ya, waktunya juga sekarang sudah mulai sore gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi, berbincang-bincang lagi gitu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riani. Waalaikumsalam Ibu Gina. Bu Riani sudah melakukan coaching ya sama Ibu Sri? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Riani lakukan saat tadi melakukan coaching terkait indikator yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, memecahkan permasalahan, dan menemukan solusi-solusi yang diinginkannya. Seperti itu Bu. Oke, menurut saya ya sebagai observer, prosesnya antara Ibu Riani dengan Ibu Sri itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu Riani sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Sri ya sebagai coaching, sehingga Ibu Sri dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Coach yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi ini yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan. Baik Bu, saya akan lebih memahami lagi alur tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, untuk observasi hari ini sudah cukup sekian ya Bu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina. Sama-sama Ibu Yani.